Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk dalam bab yang keempat yang beliau sebutkan dalam kitab Thaharah. Beliau berkata babun fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi dan selainnya dari najis atau yang keluar dari seorang. Madhi itu adalah cairan bening yang keluar dari seorang ketika bergerak syahwatnya. Apakah karena melakukan pendahuluan hubungan suami istri atau karena dia menghayalkan, memikirkan hubungan badan, kemudian keluar cairan darinya, cairan yang bening, licin, maka itu namanya madhi. Itu namanya madhi. Berbeda dengan wadi. Kalau wadi, cairan yang keruh yang keluar dari seorang biasanya setelah kencing. Bukan saat dia memikirkan atau bukan saat bergerak syahwatnya. Bukan saat bergerak syahwatnya. Itu bedanya antara madhi dan wadi. Iya. Selain lagi yang keluar dari seorang adalah, sudah kita pernah singgung sebelumnya, kencing. Terus ada mani. Kalau mani lain. Lain lagi. Berbeda dengan madhi dan berbeda dengan wadi. Iya. Kalau mani mirip madhi. Cuman bedanya dari sisi keluarnya. Kalau madhi keluarnya saat bergerak syahwat. Tapi tidak tadafuk. Tidak terpancar kuat. Itu kalau madhi. Kalau mani keluar saat ada syahwat. Tapi dia keluar dengan mengalir yang sangat deras. Dan biasanya setelah keluar mani akan terjadi futur, lemas badannya. Lemas badannya. Nanti antum akan tahu itu bagaimana kalau sudah datang saatnya. Iya, kalau antum nanti sudah menikah. Kalau sekarang susah memikirkannya. Ya Ilham ya. Ilham sama Rizky sudah baku lihat-lihat. Kapan itu ya? Iya, saya berdua bisa. Iya, nanti. Iya, setelah antum belajar. Masih panjang perjalanan Ilham, Rizky. Iya, alhamdulillah. Beliau dalam masalah ini menyebutkan beberapa hadis terkait dengannya, hukum dan apa yang terjadi seputar madhi dan selainnya. Kata beliau di hadis yang pertama yang beliau sebutkan di bab ini, Ana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qol, kuntu rajulan madda'an astahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Fa'amartul Miqdada ibn al-Aswad. Fasa'alahu faqal. Yaksilu dhakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari iksil dhakarok wa tawadda.
Wali Muslim tawaddo wandoh farjak. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Ali menantu dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, kuntu rajulan madda'an. Pakai isim mubalaghah. Fa'al. Saya adalah lelaki yang sering keluar madinya. Jadi madda'an. Itu lebih dari sekedar keluar, tapi sering keluarnya. Saya lelaki yang sering keluar madinya. Fastahayaitu an as'ala Rasulullah SAW. Maka saya pun malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Limakani benatihi minni. Karena putri beliau adalah istriku. Artinya ini, iya, malulah kepada istri kalau bertanya langsung kepada mertua. Tentang apa yang saya alami sendiri. Fa'amartu Al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya menyuruh Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan bagaimana hukumnya. Ini menunjukkan sama kita, kalau kita malu mempertanyakan sesuatu, bukan berarti kita tidak bertanya. Boleh kita wakilkan orang lain untuk menanyakan masalah kita. Tidak boleh. Karena malu, kita tidak mau tahu. Tidak boleh. Karena kalau seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Maka Al-Miqdad ibn al-Aswad menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab dengan jawaban Masya Allah yang berguna untuk kita setelahnya masalah ini. Ini terjadi pada Ali bin Abi Thalib kejadiannya, tapi berguna untuk orang-orang yang semisal dengannya. Kata Nabi SAW, yaksilu dzakaroh wa yatawaddo. Cukup dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Artinya ketika keluar madi, tidak wajib mandi. Hanya mewajibkan wudu. Artinya dengan keluarnya madi, batal wudunya. Dan keluarnya madi, batal wudu. Ini yang dia lakukan. Cukup dia cuci, wudu. Kalau dalam sholat masih keluar juga, dimaafkan. Cukup dia berwudu setiap kali sholat. Tidak usah dipikirkan yang keluar saat sholat. Demikian pula orang yang punya penyakit was-was. Keluar atau tidak sesuatu darinya. Cukup dia cuci sebelum sholat, wudu. Dalam sholat kalau keluar, tidak apa-apa. Wudu lagi nanti setelah datang sholat. Paham kan? Tidak perlu dia keluar saat dia sholat. Ini karena sudah jadi penyakit. Ya, sudah jadi penyakit. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari lebih jelas kata Nabi, iksil dekarok wa tawaddo. Cuci kelaminmu dan kamu berwudu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW katakan, tawaddo wandoh farjak. Berwudu dan basuhlah kelaminmu. Berwudu dan basuhlah kelamin. Itu yang dikatakan dalam hal ini. Ini menunjukkan sama kita beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwa keluarnya madi mewajibkan wudu. Masalah yang kedua, keluarnya madi tidak mewajibkan mandi. Paham kan? Masalah yang ketiga, madi adalah najis. Hati-hati, madi adalah najis. Ini harus antum ketahui. Harus antum ketahui. Iya. Dibangun di atas masalah inilah
nanti antum bisa menjawab beberapa masalah yang orang tanyakan. Sebagian orang kadang tanyanya agak jorok, tapi itu hukum syar'i. Kadang kita dapatkan di majelis-majelis di luar. Misalnya dalam keluarga suami istri, apa hukum menjilat kemaluan suami? Haram. Karena kalau dia jilat, ketika dia jilat kan bergerak syahwat suami. Betul gak Ilham? Akan bergerak syahwat apa? Suami. Iya kan? Ketika bergerak syahwatnya, apa yang keluar Pak Adi? Ya air liurnya dibawa. Air liurnya ada tak? Paham kan? Air liurnya itu si kecil. Nah itu air liurnya namanya mati. Dan hukumnya apa itu? Nah, najis. Berarti dia akan menjilat apa? Najis, haram. Belum lagi nanti tertelan kasihan. Antum paham gak ini? Ini masalah. Nah, ini kan hasil dari ini. Maksudnya ketika antum sekarang tahu bahwa ini madi najis. Ini madi adalah najis. Maka jelas hukum syar'i dalam masalah ini. Jelas hukum syar'i dalam masalah ini. Jelas ya? Makanya Nabi suruh cuci karena itu adalah najis. Kalau kemaluannya cuci, demikian pula pakaian. Dicuci yang tertimpa hal tersebut. Tidak harus cuci semuanya. Cuci saja itu yang kena. Cuci saja itu yang kena. Baru setelahnya boleh dipakai sholat. Setelahnya boleh dipakai sholat. Ini faedah dari yang beliau bawakan hadits yang ada di hadapan kita. Kemudian beliau berikutnya berkata, Wan Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, qala syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Perhatikan hadits yang indah ini. Kaidah bagi orang yang selalu was-was dalam sholat. Faqala la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Subhanallah. Kaidah untuk kita dari masa sahabat sampai masa kita sekarang ini dan sampai hari kiamat. Ini kaidah sangat bagus. Karena selalu ada orang yang seperti ini. Karena syaitan tidak pernah berhenti menggoda dan menghayalkan sesuatu kepada Bani Adam. Dari Abbad ibn Tamim. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Belum berkata, syukia, diadukan. Artinya ini orang lain. Diadukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, seorang lelaki. Yukhayyalu, dihayalkan. Ini sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa kita lebih-lebih lagi. Banyak orang yang diwaswaskan, orang batalkan sholatnya, bahkan orang tidak jadi sholat berjemaah karena ini. Dihayalkan kepadanya annahu yajidu syai'a fis shalah. Bahwasanya dia mendapati sesuatu yang keluar dari dirinya dalam sholat. Dihayalkan. Permainan setan. Karena setan ketika kita sholat dia akan mengurut-ngurut perut kita. Dan dia akan memainkan itu lubangnya. Tempat keluarnya. Lubang belakang dan lubang depan. Dia akan mainkan. Supaya kita merasa, seperti sudah keluar. Akhirnya batalkan sholat. Sholat lagi seperti keluar. Akhirnya batalkan lagi. Sampai dia tidak ikut berjamaah. Paham kan? Ini harus perhatikan ini bagi orang tertimpa ini. Bagi orang tertimpa ini. Iya. Bagaimana apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW mengarahkannya. La yansarif. Jangan dia batalkan sholatnya. Jangan dia batalkan sholatnya.
hatta yasma'a sautan, sampai dia dengar suara. Kalau ada suara bom kecil, maka keluar. Paham? Artinya kita sudah kentut. Dipahami ini? Sampai dengar suara. Artinya sampai betul-betul yakin kalau sudah ada yang keluar. Sampai dengar suara. Au yajidariha, atau mencium bau. Tidak bunyi. Tidak ada bunyinya. Tapi tiba-tiba kita cium bau. Dan bau itu keluar dari kita. Bukan dari tetangga. Nah maksudnya ini. Kita tahu sendirilah bagaimana bau kentut kita sendiri. Paham kan? Maka itu baru keluar. Ini bagus. Jadi kalau hanya sekedar dihayalkan, sepertinya ada menetes. Enggak. Dipahami kan? Sholat saja. Itu was-was. Kita keluar kalau cium bau atau sebelumnya dengar juga apa? Suara. Ini kaidah dari hadis inilah para ulama menetapkan satu kaidah besar, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan sekedar adanya keraguan. Ketika kita ragu, asalnya tidak. Misalnya kita sudah wudhu, kemudian kita ragu, batal atau tidak? Asalnya tidak batal. Paham ini? Asalnya tidak batal. Ini harus antum pahami untuk kaidah yang kita bangun. Dan kalau antum terbiasa dengan ini, insya Allah dia tidak akan ada lagi itu was-was. Tidak akan ada lagi itu apa? Was-was. Dan antum terbiasa membangun ya, apa yang antum dapati di atas apa yang antum yakini. Selesai kan? Ini kaidah. Kemudian kata beliau di hadis berikutnya, an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibinin laha sagirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrih fabala ala thawbihi fada'a bima'in panadhah ala thawbihi walam yaksilhu. Ini terkait dengan kencing. Wa fi hadithi Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbi pada bima'in fa'atba'ahu iyah wali muslimin fa'atba'ahu baulahu walam yaksilhu. Kata beliau dari Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Bahasanya dia datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Lam ya'kulit ta'am, belum memakan makanan. Artinya masih bayi. Belum memakan makanan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu Rasulullah fi hijrih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak itu di pangkuannya. Fabala ala thawbi. Anak tadi itu kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bima'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, fanadhaha. Maka beliau hanya memercikannya. Tahu memercikannya? Dia beliau hanya masukkan tangannya di air dan melakukan percikan terhadapnya, memercikannya saja. Walam yaksilhu, Nabi tidak mencucinya. Nabi tidak mencucinya. Dalam hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak kecil laki-laki. Maka anak itu kencing di pakaian Rasulullah.
Maka Rasulullah meminta air dan Nabi memercikan kepadanya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi hanya memercikannya, tidak mencucinya. Hadits ini beliau bawakan terkait dengan hukum kencing. Demikian pula ya, hadits berikutnya kita baca juga, baru kita akan ambil sekaligus fikihnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Subhanallah. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, datang seorang A'rabi, Arab pedalaman. Biasanya orang Arab, orang pedalaman itu kurang ilmu. Ya, jauh dari pendidikan. Maka dia kencing di sudut masjid. Di dalam masjid ini dia kencing. Fazajarahun nas, maka orang-orang memarahinya. Panahahumun nabi, maka Nabi melarang mereka. Karena ini orang tidak punya ilmu. Tidak perlu dimarahi. Orang yang tidak punya ilmu itu butuh diajarkan. Tapi bukan dimarahi. Tapi diajarkan kepadanya apa? Ilmu. Ini hikmah dari Nabi SAW. Tatkala dia sudah selesai kencing, jadi dibiarkan dia kencing sampai selesai. Tatkala dia selesai kencing, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil zanub, satu tempat dari air, minma dari air, fa'uhriqa alai, kemudian disiramkan di atasnya. Ini karena masjid Nabi SAW beralaskan tanah. Kalau sekarang jangan disiram di atasnya, tapi dipel. Karena kalau kita siram makin menyebar. Paham kan? Air kencingnya makin menyebar, air kencingnya. Ini 3 hadis beliau bawakan terkait dengan hukum kencing. Yang pertama, pembahasan yang kita bisa ambil, air kencing itu najis. Paham kan? Itu berlaku untuk semua kencing. Laki-laki, perempuan, dewasa, ataupun masih kecil. Seluruh kencing adalah najis. Itu pembahasan pertama, itu disepakati. Pembahasan yang kedua, cara membersihkannya. Maka ada 2 jenis kencing. Nah, ada kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Dan ada kencing selain ini. Selain anak laki-laki yang belum memakan makanan. Gitu enggak? Hah? Selain anak laki-laki yang belum memakan makanan. Jadi 2 ini harus antum pahami baik-baik. Pertama, kencingnya seorang anak laki-laki yang belum memakan makanan. Diringankan cara membersihkannya. Ingat, diringankan. Dia najis. Itu disepakati. Siapapun yang kencing, maka kencingnya najis. Siapapun yang kencing. Amin. Tidak ada kencing yang suci dari kencing manusia. Siapapun. Kencingnya Ayub atau selainnya. Paham Ayub? Najis. Cuman para ulama membedakan cara membersihkannya. Paham ya? Pertama, kencingnya bayi laki-laki. Bayi perempuan tidak. Kalau bayi laki-laki yang belum memakan makanan, makanannya cuma air susu ibunya. Atau makan yang lain, tapi itu hanya sekedar karena disuapkan. Bukan karena dia ingin makan. Dia sudah makan bubur. Paham kan? Tapi karena ibunya suapkan, bukan keinginannya. Makanan tadi itu maksudnya makanan tasyahi. Memang dia sudah inginkan makanan itu. Paham ya? Iya.
Ini diringankan cara membersihkannya. Cukup dibersihkan, dipercikan, tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci. Ini bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Adapun selain ini, maka semuanya dicuci. Berdalil dengan hadis yang ada di buku ini. Tadi hadis yang pertama disebutkan bayi yang belum memakan makanan. Dipercikan, tidak dicuci. Berarti dipahami darinya, selain itu dicuci. Tidak cukup dipercikan. Hadis Anas lebih jelas lagi. Nabi menyuruhnya untuk disiram. Nabi menyuruhnya untuk disiram. Itu jelas lagi. Cara membersihkannya. Cara membersihkan. Ini yang terkait dengan apa yang ada di 3 hadis yang kita baca tadi. Kemudian berikutnya lagi. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taqlimul adhafir wa natful ibt. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, perkara yang fitrah, yang dicintai oleh tabiat manusia. Itu namanya fitrah, di atas penciptaannya. Ada 5. Walaupun ini bukan di atas pembatasan. Tapi 5 ini yang paling sering kita jumpai. Apa itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khitan. Fitrah yang pertama adalah khitan, sunat. Perkara yang fitrah adalah sunat. Dan ini beda hukumnya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki wajib sunat. Amin. Wajib sunat. Karena sunat ini adalah merupakan apa yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya hukumnya wajib sunat. Nabi Ibrahim belum sunat. Belum disunat ketika belum berumur 80 tahun. Dan disunat dengan kampak. Ada dalam hadis 80 tahun baru bersunat. Dan disunat dengan apa? Kampak. Nabi bilang ikhwan, wah ngeri. Dulu kan tidak ada alat seperti kita sekarang ini ikhwan. Sekarang kita sudah canggih alhamdulillah. Dan ini menunjukkan dia wajibnya. Termasuk perkara yang fitrah. Makanya siapa yang belum sunat, wajib dia disunat. Atau belum terpotong baik, masih tertutup, maka sunat. Ulang. Tidak mengenal umur, tidak boleh malu. Nanti periksa dulu. Tahu dulu hanya sunat dipotong pakai bambu. Tidak dijahit baik-baik, akhirnya kembali tertutup kepalanya. Kembali pakai helm kepalanya. Maka harus disunat ulang. Dan jangan malu. Daripada nanti menikah ternyata belum disunat. Paham kan? Sekarang kasih tahu memang kalau belum. Biar kita panggilkan dokternya. Jangan malu. Mama Azlan, periksa saudara.
Karena ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Beda kalau perempuan. Bagi perempuan hukumnya sunnah. Perempuan hukumnya sunnah. Di khitan. Kalau laki-laki wajib di khitan. Iya. Ini masalah fitrah yang pertama. Dan batas akhir dari khitan itu adalah sebelum balik. Sebelum balik. Itu waktunya. Iya. Boleh sebelum masih umur berapa tahun boleh. Iya. Ini yang disebutkan yang pertama. Yang kedua, termasuk perkara yang fitrah adalah kata Nabi SAW, wal ihdad. Adalah berihdad. Mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ini sunnah. Perkara yang dianjurkan dalam syariat perkara fitrah. Iya. Sunnah kita mencukurnya. Jangan dibiarkan ya panjang. Paham kan? Menjadi hutan belantara. Paham Ayub? Sunnah dicukur. Sunnah dicukur. Dan boleh kalau siapa yang mencabutnya. Kan sudah dicukur. Tapi kalau ada orang dia cabut, enggak apa-apa. Iya. Iya kan? Walaupun kalau pertama akan keluar air mata kan. Iya. Tapi boleh kan intinya ilahnya kan adalah disingkirkan itu. Bulu di sekitar kemaluan. Bulu di sekitar kemaluan. Yang berikutnya perkara yang fitrah adalah waqasus syarib. Mencukur kumis. Ya, mencukur kumis. Boleh dua keadaan. Boleh cukur pendek, boleh cukur habis. Maksudnya boleh dicabut juga kumis. Boleh dicukur dan boleh dicabut. Boleh tipis. Boleh dikasih tipis saja. Iya, enggak boleh dibiarkan sampai turun ke mana? Ke bibir. Iya. Nanti kasihan juga kalau makan. Iya. Tinggal. Kalau jenggot kan dibawa. Ini sunnah. Dan memang Nabi SAW katakan khaliful Yahud. Selisih orang Yahudi. Dan cara tumbuhkan, biarkan jenggot dan cukur kumis. Biarkan jenggot dan tubuh cukur kumis. Ini yang berikutnya, termasuk sunnah fitrah. Yang berikutnya kata Nabi SAW, wa taklimul adhafir. Dan mentaklim, memotong kuku. Ingat ini memotong, jangan dicabut kukunya. Ini dipotong kukunya. Memotong kuku. Sunnah potong kuku sapri. Mana kukumu sapri? Satu lagi. Masya Allah. Iya. Termasuk sunnah fitrah. Ini orang cinta. Senang kalau melihat orang yang pendek kukunya. Yang terakhir, yang kelima. Kata Nabi SAW. Wanatful ibid. Dan mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak sunahnya dicabut. Bukan dicukur pakai gunting. Ya. Sunnah dicabut. Dilatih itu. Mumpung antum masih muda. Iya. Nanti kalau sudah terbiasa digunting. Wah agak repot. Ya awal-awal keluarlah air mata sedikit. Kalau dicabut. Tapi lama-lama tidak. Karena sunnahnya adalah dicabut. Bukan digunting. Bukan digunting. Ngeri ya. Ilham ya. Iya. Tapi ini sunnahnya.
sunnahnya. Ini 5 perkara. Termasuk sunan fitrah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan. Inilah judulnya tadi, madi dan selainnya. Karena beliau singgung beberapa hal. Bukan hanya madi, tapi juga kencing. Ya, juga ini. Apa hubungannya ini dengan pembahasan kita di bab madi? Ya hubungannya, kalau keluar madi, ketika di situ banyak bulu, tadi harus dicuci kemaluannya, sekarang banyak menyebar di hutan-hutan situ. Akhirnya itu juga harus dicuci. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah ringan pekerjaan. Tidak perlu kita berburu di dalam hutan. Paham kan? Dipahami? Itu kalau keluar madi. Demikian pula kalau kencing. Kan? Kalau kencing hanya di situ saja. Hanya di situ saja. Tidak dihalangi oleh hutan belantara. Paham Rizki? Itu perhatian Rizki. Jangan dibiarkan. Dan disebutkan dalam asar bahwa ini paling lamanya adalah 40 hari. Kalau terkait dengan mencukur bulu kemaluan. Kalau khitan kan boleh sampai mendekati balik. Mendekati balik. Tapi kalau belum dikhitan sebelum balik atau saat sudah balik, maka khitan saat dapat hukumnya. Saat dapat hukumnya. Adapun yang lainnya, itu paling panjangnya adalah paling lamanya 40 hari. Paling lamanya 40 hari dibiarkan. Iya, ini yang disebutkan. Tapi sunnahnya setiap Jumat. Sunnahnya kita berbersih setiap Jumat. Potong kuku, cukur kumis, cabut bulu ketiak, dan apa tadi? Cukur bulu sekitar kemaluan. Iya, cukur bulu di sekitar kemaluan. Ini yang disebutkan. Ini masalah mudah, alhamdulillah. Iya, dengan ini selesai bab ini. Berikutnya itu adalah bab mandi junub. Insyaallah kita ambil di nanti ketika kita sudah mulai lagi pelajaran. Karena pekan depan ini kan besok kita libur. Karena ada daurah kan sehari bersama Ustadz. Besok kita libur. Pekan depan kan kita libur kan? Iya kan? Kan kita masuk langsung tanggal berapa? 18. Iya. Jadi kita akan lanjutkan nanti ketika kita sudah lanjut lagi pelajaran insya Allah. Alhamdulillah.